Wah, kalau kenceng gini sih kayaknya bakalan jadi salah satu AI generate paling cepet sih, harusnya ya. Dan yang penting ini nggak ada token-tokenan, jadi enak banget. Hello good people, balik lagi sama gue Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Di video kali ini aku pengen update lagi tentang per AI-an. Dan udah lama banget aku nggak update ini ya. Dan kali ini aku nemu lagi AI generate yang baru dari Google Labs. Dan ini menurutku sangat powerful. Dan untuk namanya adalah Wix. Nah, Wix itu apa mas? Wix itu adalah alat eksperimental berbasis AI dari Google Labs yang dimana fiturnya itu kalau misalnya kita cek itu ada dibagi 3. Ada subjek utama, ada layar atau scene-nya, dan yang terakhir stylenya. Nah nanti Wix ini menghasilkan gambar baru berdasarkan kombinasi ketiga elemen yang aku tadi bilang. Dia juga ngasih lengkap sama caption di deskripsi gambarnya. Jadi tiap gambarnya itu akan dikasih prompt. Jadi kalian enak banget di situ dan promptnya itu bisa kalian revisi lagi dan kalian submit lagi kalau misalnya kurang seret. Dan untuk teknologi yang dipakai untuk mengenerate itu aku udah cek, itu menggunakan Gemini 1.5 dan Imagen 3 teman-teman. Jadi menurutku oke lah ya, karena tergolong baru. Untuk launchingnya itu sebenarnya di tahun kemarin Desember 2024 dan itu khusus untuk IP atau khusus untuk orang-orang di US aja. Dan baru Juli ini Wix ini bisa diakses ada kurang lebih 100 negara, tapi sayangnya Indonesia belum bisa atau belum masuk karena kalau misalnya kita mau login atau kita mau pakai Wix ini kita harus pakai VPN, dan nanti akan aku kasih tahu caranya ke kalian, jadi simak aja video ini. So kalau gitu langsung aja kita coba si Wix ini ya dari Google Labs gimana dan fiturnya apa aja. So langsung aja kita mulai videonya, let's go. Oke teman-teman, jadi disclaimer dulu, tutor yang aku buat ini adalah tutor cepet-cepetan atau singkat aja karena saat aku record ini semua fitur masih ke unlock semua cuy, dan bener-bener free, nggak ada token-tokenan. Jadi kalau misalnya kalian ketemu video ini terus nontonnya mungkin beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun setelah aku upload video ini, terus kamu tanya gitu kan, loh mas kok fiturnya beda, atau mungkin mas udah nggak free lagi, nah kemungkinan berarti si Wix ini sudah dirilis global gitu. Jadi mumpung sekarang masih free dan fitur-fiturnya itu masih banyak yang di unlock gitu ya, at least semuanya. Jadi silakan digunakan sebaik-baiknya dan bijaklah dalam menggunakannya gitu ya. Jadi manfaatkan bener AI ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke tutorialnya, let's go. Oke, yang pertama kalian siapkan VPN yang biasanya kalian pakai ya. Nah untuk VPN-nya sendiri yang udah pernah aku coba adalah VPN dari Amerika dan UK teman-teman. Jadi kalau misalnya dari negara lain aku belum coba, kalian bisa coba sendiri aja. Nah ketika kalian udah aktifkan ini, langkah berikutnya adalah kalian masuk aja, sign in ya. Langsung masuk menggunakan Google Gmail. Nah setelah kalian masuk di sini ya, pakai akun Gmail kalian bisa masuk pilihannya itu ke Wix, launch Wix. Nah seperti ini, kalian bisa langsung aja enter toolnya. Nah seperti ini, sudah masuk di sini teman-teman. Nah untuk VPN-nya aku nggak perlu kasih tutor karena ya pasti kalian udah lebih pro daripada aku untuk per VPN-an ini. Nah untuk link dari Wix-nya aku masukin di deskripsi, kalian bisa langsung klik di situ, nanti ya akan aku masukin. Dan sekarang kita langsung aja coba fiturnya apa aja. Nah di sini kayak aku tadi bilang di intro ya, ada subjek, ada scene, ada style di situ. Nah di sini kalian bisa masukin prompt atau kalian bisa masukin image ya. Sama di sini juga, tiga-tiganya tuh sama fiturnya. Nah ketika udah masuk ke Wix-nya ini, kalian bisa matikan VPN-nya teman-teman. Kalau misalnya kalian menganggap VPN-nya ini lemot gitu ya, kalian bisa matiin aja, nggak masalah. Seperti ini aku matiin ya, udah nggak aktif. Oke, sekarang kita masuk ke fase prompting. Sebentar, aku udah pernah bikin di sini. Jadi aku pengen lihat dulu mana ini anunya. Oh, di sini teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya kalian bingung loh, hasil promptinganku kemana semua? Apakah nggak ke save? Nah, kalian bisa cek di My Library di sini ya. Biasanya akan keluar project kita teman-teman di sini. Kita open aja. Nah jadi hasil dari gambar-gambar yang udah di prompt sama kalian sebelum-sebelumnya ini bakalan historinya keluar di sini nih ya. Ini udah aku generate berkali-kali, aku tes beberapa style juga.
dan ini bagus banget untuk logo, bisa buat kaos bisa. Nah, ini contoh buat logo seperti ini. Ya terlihat generik sebenarnya kalau buat logo seperti ini. Tinggal nanti kalian edit lagi lah kayak gitu. Ya, ini banyak banget di sini. Gimana aku bisa menghasilkan gambar-gambar seperti ini? Ya pastinya kita mengandalkan namanya prompting, teman-teman. Semakin kita bisa mendetailkan promptnya, semakin bagus atau semakin sesuai dengan ekspektasi kita. Dan minusnya di sini kalau misalnya kalian termasuk orang-orang yang males untuk nge-prompting atau kalian nggak tahu caranya nge-prompting, di sini tuh dia tidak ada fitur-fitur untuk gambar-gambar yang udah di-generate sama orang lain. Beda kayak Midjourney atau Leonardo.ai, itu kan ada history atau ada hasil gambar dari promptingan orang lain, jadi tinggal dikopas. Nah, sayangnya di Wish ini itu nggak ada, jadi memang kita harus nge-prompt sendiri. Jadi kasarnya kita nggak bisa nyontek lah dari hasil orang lain atau promptingan orang lain. Nah, terus gimana mas kalau misalnya aku masih belum bisa untuk prompting? Nah, kalian bisa menggunakan namanya ChatGPT. Dan di sini aku coba masukin beberapa prompt dan aku coba edit lagi. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa bahasa Inggris, kalian bisa pakai bahasa Indonesia di ChatGPT itu. Tinggal nanti promptnya itu kalian convert atau minta convertkan sama ChatGPT-nya untuk jadi bahasa Inggris gitu loh. Ya, semakin kalian bisa detail untuk ngepromptnya akan semakin enak. Atau cara curangnya ya, atau cheatnya, kalian bisa coba masukkan. Nih, aku ada beberapa contoh juga. Kalian bisa masukkan gambar, kalian bisa cari dari Pinterest atau dari Google kayak gitu ya. Terus kalian minta untuk buatkan promptnya. Contohnya ini, aku punya referensi gambar seperti ini. Bisakah kamu membuatkan prompt untuk Leonardo.ai? Karena Leonardo.ai sama Midjourney mungkin promptnya agak sedikit berbeda di beberapa bagian. Cuma aku prefer ke Leonardo-nya, style-style tertentu ya. Kalian bisa coba utak-atik aja. Mau diganti untuk Leonardo.ai menjadi Midjourney itu juga nggak ada masalah. Kalian bisa coba-coba di situ. Nah, di sini kita dapat promptnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti apa, Mas? Nah, untuk hasilnya itu nih ya. Aku kemarin tuh sempat bikin, nah ini nih, seperti ini. Cuma ini kalau misalnya buat dijadiin desain kaos ini agak ribet. Ya dimana warnanya itu banyak banget anjir. Nah, biasanya buat wallpaper seperti ini itu masih cocok gitu. Ya tinggal kalian masukin referensinya itu gambar seperti apa gitu ya. Dan ini aku coba utak-atik segala macam dan hasilnya kayak itu tadi. Nah, ini tema-tema seperti ini. Jadi di sini kita punya keleluasaan untuk mengembangkan prompt kita. Dan nah di sini aku juga coba buat wallpaper di PC ya, seperti ini hasilnya. Nah, ini seperti ini. Bisa kalian lihat. Aku coba ambil dari Pinterest, kemudian coba aku masukin ke sini. Nah, sekarang kita masuk ke tahap namanya resize atau upscaling. Nah, kenapa harus kita upscaling dulu sebelum kita buat untuk dicetak di sablon atau di DTF? Yang pertama, karena filenya ini kecil, teman-teman. 1024 x 1024 gitu ya. Ini kecil banget, jadi akan sangat rawan pecah. Dan ini filenya cuma bisa di-download JPEG gitu. Formatnya dia itu JPEG. Dan untuk cara mengupscale-nya itu banyak cara. Kalian bisa searching aja di Google resize foto gitu, pasti bakalan keluar. Dan kalau aku biasanya aku akan menggunakan namanya itu Upscaly. Upscaly itu bisa dibilang salah satu aplikasi yang bisa online bisa offline. Jadi kalau misalnya internet kalian mati, kalian masih bisa menggunakan ini, teman-teman. Nah, caranya tinggal select image aja, terus masukin gambar yang mau kalian upscale. Nah, seperti ini. Step 2-nya modelnya kalian pilih digital art, dan step 3-nya taruh di mana gitu ya, masukin aja foldernya. Nah, step 4-nya ini kan upscale dari ukuran awalnya menjadi 4096. Ini bisa dibilang 3 kali 4 kali lipat gitu ya. Nah, kita langsung aja nunggu dia mengupscale otomatis. Dan ini free, teman-teman, nggak berbayar sama sekali. Nah, selesai. Ini bisa kalian lihat perbedaannya. Ini mungkin nggak kelihatan ya di sini ya. Atau kelihatan? Kalau aku sih kelihatan sebenarnya. Ini gambarnya lebih HD pastinya. Dan kita coba cek untuk hasilnya. Oke, jadi untuk hasilnya ini, teman-teman. Nah, filenya seperti ini ya. Udah resolusi gede, teman-teman. 4096. Ini udah lumayan gede banget, cuy. Tinggal nanti kita adjust seperti apa. Nah, untuk gambar ini
kan backgroundnya itu masih nempel ya, akan sangat sulit untuk kita ngedit-ngedit atau kita ubah-ubah teman-teman. Jadi kalian harus mengedit dulu, menghilangkan backgroundnya. Nah untuk cara menghilangkan background itu banyak caranya teman-teman, mulai dari pakai Canva bisa, atau langsung masuk ke Photoshop untuk ngilangin background itu juga bisa. Ini aku sorry nggak bisa ngasih tutornya seperti apa karena ini akan sangat panjang. Jadi intinya kalian harus menghilangkan dulu backgroundnya seperti ini, dan kalian edit lagi, nanti kalian tambahin apa gitu kan, atau kalian pengen ganti warna bajunya atau apanya gitu, kalian pengen tambah-tambahin. Contohnya yang udah aku buat ini cepet-cepetan aja ya. Jadi seperti ini, jadi gambarnya tadi aku tambahin second brandku, dan ini aku rencananya akan masukin ke second brandku untuk gambarnya buat diproduksi seperti ini. Dan untuk hasil mockupnya seperti ini kurang lebih. Nah, itu. Nah, gimana teman-teman? Gampang banget kan menggunakan Wish ini. Dan menurutku silakan ini kalian maksimalkan AI ini, berhubung ini masih beta tester ya. Nggak tahu ini namanya beta atau masih rilis awal. Nah, ini kalian juga bisa gunakan Wish ini untuk belajar nge-prompt, karena di sini menurutku enak, tidak ada batasan atau limit atau token yang bisa kalian pakai. Jadi bebas kalian mau explorein prompt kalian seperti apa tanpa dibatasi sama limit yang ada di webnya gitu ya. Atau buat dijadiin kaos atau merchandise itu juga bisa banget, tapi kalian harus edit lagi kayak aku tadi bilang. Ini nggak langsung serta-merta kalian habis prompting keluar gambar langsung kalian kirim ke vendor, pasti bakalan ya chaos banget teman-teman. Karena itu tadi kita harus upscale dulu, kita harus ngilangin background atau ngerapin detail-detail atau outline yang kurang bagus atau kurang rapi. Jadi sebenarnya masih ada PR. Dan kalau misalnya kalian menggunakan gambar ini ya kalian harus bisa mecah untuk warnanya atau mecah untuk detail-detailnya, karena kalau misalnya kalian pengen sablon manual, vendor minta file yang bagus gitu, nggak cuma JPEG. Kecuali kalian mau pakai DTF, ya udah file dari yang udah di kalian upscale tadi, kemudian udah kalian hilangin backgroundnya, itu langsung dicetak, bisa aja. Tapi kalau sablon manual, tolong banget biar nggak ngerepotin vendor kalian, ya kalian rapiin dulu teman-teman. Dan untuk bumbu-bumbunya itu udah aku taruh di deskripsi semua, free ya. Untuk sekarang aku nggak buka kelas-kelas macem-macem, dan nggak ada syarat-syarat harus join ini join itu untuk belajar segala macam. Aman teman-teman. Mungkin aku cuma minta doanya dari kalian buat istriku, karena 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi itu mau lahiran anak yang kedua. Minta doanya semoga dipermudah dan lancar semua untuk proses persalinannya, dan barengan juga akhir tahun ini anakku yang pertama mau masuk SD. Jadi ya semoga aku sekeluarga bisa ada rezekinya, lancar rezekinya gitu. Dan juga maaf banget kalau misalnya aku belum bisa terlalu rutin upload video lagi, karena ya sebenarnya cuan lebih gedenya itu bukan dari YouTube gitu. Jadi YouTube ini sebenarnya aku cuma pengen hal-hal yang pengen aku share gitu. Jadi bukan fokus utamaku di YouTube ini, karena fokus utamaku ada di real life gitu ya. Anjir malah jadi curhat gitu. Oke lah teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau dirasa videonya bermanfaat, silahkan di like. Kalau misalnya kalian nggak suka, kalian bisa dislike aja. Atau mungkin kalian ada yang bingung sama tutorialku seperti ini ya, terlalu cepet atau seperti apa, ada yang bingung, kalian bisa komen di bawah. Kalau misalnya aku bisa bantu, bakalan aku bantu. Dan kalau misalnya kalian nggak pengen ketinggalan tentang info-info tentang bisnis, terutama bisnis clothing, bisa kalian subscribe dan nyalain loncengnya supaya bisa tahu update video-video terbaru yang aku upload. Oke? Thank you guys for watching. See you on next video. Bye bye.